Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa nabiyina Muhammadinil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi min ahli tuqa wal wafa amma ba'da. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kula boten apal menawi kula sebat setunggal muga setunggal ingkang sedaya dipun rahmati dening Allah ingkang apal namung Pak Haji Supana. Alhamdulillah jeneng kita pinaringan nikmatipun Allah ingkang arupi nikmat sehat menapa dene nikmat sempat lan saking menika kita pinaringan hidayahipun Allah ingkang kanthi hidayah utawi pitedah kasebat kita dipun bimbing dening Allah ginakaken nikmat ingkang sampun kita tampi kagem nindakaken ketaatan wonten ing injil menika. Setunggaling ketaatan ingkang inggil sangat ajimipun wonten ngarsanipun Allah inggih punika talabul ilmi utawi ngaji. Selawat dan salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, para sahabatipun, ugi sedaya pendherekipun ingkang tansah setya tuhu njejekaken menapa ingkang dados tuladha tuladanipun. Alhamdulillah jeneng kula saged pitepangan kalian Bapak Ibu sedaya warga Muhammadiyah wonten ing Kukuban Kapanewon Gamping menika mujudaken sowan kula ingkang sepisanan wonten ing mriki. Benten kalian pengawasan Dr. Benten Mas. Benten. Kula kok katusipun dereng nate pinanggih sedaya kejawi ingkang sampun. Kula tepangaken lalunin nami kula Wildan Wahid. Griya kula wonten ing Sleman, sakilen Peken Sleman. Sampun cekap nggih. Cekap. Boten perlu kula terangke griya kula sisih pundi. Kula terangke kan ya ora bakal sowan bakal marah. Jadi Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah. Menika pengawasan dipun wastani Raudhatul utawi taman surga khusus jalanipun basa Arabipun Raudhatul Jannah. Jadi ngawas menika mujudaken salah satu pintu menuju surga. Nabi mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju ke surga. Awak aja saat ini ke taman, baru di tamannya. Insyaallah kalau kita istiqamah untuk senantiasa mengkaji ilmu, senantiasa duduk di majelis ilmu, mila kita badhe dipun kabaraken dening Allah tumuju mlampah wonten ing swarga. Nah, Imam Syafi'i menika sampai ngendika ingkang menawi kita rasaken ngendikanipun menika pahit. Panjenenganipun ngendika manfaatahu ta'alluman waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Barang siapa yang menyia-nyiakan waktu mudanya, menyia-nyiakan waktu sehatnya, menyia-nyiakan waktu sempatnya untuk belajar, maka lebih baik takbirkan saja ia 4 kali. Yang sehat, tesih timur, iki ketake tesih timur sedaya niki. Kula ting kami saking mriki Tidak ada saketan ini.
Niki didelok dening tiyang sing durung sarapan tur tanggal tuwa. Tiyang ingkang memiliki kesempatan, mesti memiliki kesehatan, dan dia itu tidak menggunakan semua itu, kenikmatan itu untuk belajar, untuk mengaji, maka lebih baik engkau takbirkan dia 4 kali. Takbir keping 4 itu takbir apa? Luwe becik tak sholatke untuk bahasane ngoten niku. Nah, sungguh ini merupakan satu ungkapan yang pahit, tetapi ungkapan yang pahit seperti ini sangat kita butuhkan agar tumbuh semangat dan motivasi dalam hati kita untuk talabul ilmi. Jadi Bapak Ibu para jamaah rahimahullah, penjing menika kita badhe membahas setunggaling perkawis ingkang gegayutan kalian fikih ibadah, terutama terkait dengan masalah amaliyah yang menjadi perhatian paling besar dalam syariat agama ini, yakni tentang salat. Kisah orang yang salatnya salah. Salat menika dipun gatosaken sanget dening agami menika. Keng napa pisan? Salat menika mujudaken perkawis ingkang bentenaken pundi wong Islam kalih pundi wong kafir. Nabi mengatakan al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perkara yang membedakan antara kami dengan mereka adalah salat. Wa man tarakaha faqad kafar, dan barang siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia itu telah kafir. Pembeda antara muslim dan kafir. Lajeng ingkang kaping kalih, salat menika mujudaken perkawis ingkang badhe dipun hisab sepisanan di akhirat nanti. Nabi mengatakan awalu ma yuhasabu fihil abdu yaumal qiyamah salatu. Hal yang paling awal akan diperiksa oleh Allah pada hari kiamat adalah salatnya. Sehingga gandeng salat itu memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam agama. Nabi itu memerintahkan agar kita itu menjaga salatnya, termasuk melaksanakan salat itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Nabi mengatakan dalam salah satu hadis yang cukup masyhur, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Leripun kita umat Muhammad menika dipun dawuhi anggen kita nindakaken salat menika nyocoki, nyontoh, meniru plek apa yang dikerjakan oleh Kanjeng Nabi, baik dari sisi gerakan, dari sisi bacaan, serta dari sisi sifat itu. Gerakan, bacaan, sifat diupayakan meniru apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Nah, Bapak Ibu, kita kananipun awake dhewe le salat niku pun nyocoki salatipun Kanjeng Nabi napa dereng? Yakin niku. Jenengan yakin niku patokane napa pun niku? Nah, lajeng umpami awake dhewe niku wau nindakake salat kok jebul dereng nyocoki kalian ingkang dipun dawuhaken dening Kanjeng Nabi. Umpama Kanjeng Nabi presa kira-kira njer kepriye? Ditegur. Bukan cuma ditegur, tapi juga disuruh Nah, menapa nate Kanjeng Nabi paring dawuh ingkang kados mekaten menika wau nate. Injih nalikanipun Kanjeng Nabi menika wau melihat salatnya seorang sahabat yang bernama Khalid bin Rafi'.
Dados ceritanipun suatu hari ketika Nabi itu sedang duduk di masjid bersama sebagian sahabat, masuklah seseorang sahabat yang terlambat tidak mengikuti sholat jamaah. Dia kemudian melaksanakan sholat itu sendirian. Sahabat itu namanya Khalad bin Rafi'. Khalad bin Rafi' ini adalah adik dari salah satu sahabat yang sering meriwayatkan hadis, namanya Rifa'ah bin Rafi'. Nah, bila riwayat tentang kisah ini juga dikisahkan oleh kakaknya, yaitu Rifa'ah bin Rafi' ini. Si Khalad bin Rafi' ini kemudian melaksanakan salat. Begitu dia melaksanakan salat, Nabi itu melihatnya. Selesai salat, kemudian Nabi itu memanggil Khalad bin Rafi'. Nabi kemudian mengatakan, irji' fasolli innaka lam tusolli. Ulangi salatmu karena sesungguhnya engkau belum melaksanakan salat. Kemudian Khalad bin Rafi' itu kemudian mengulangi salatnya. Sasampunipun baleni salatipun niku dipun tegur malih dening Kanjeng Nabi, irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Balenono salatmu jalaran sak tenane sira durung nindakake salat. Baleni mulih. Rampung baleni terus didhawuhi melih dening Kanjeng Nabi rampung salat niku wau. Balenono salatmu jalaran sira kuwi durung nindakake salat. Padha niku genep ping 3 rampung baleni ping 3 tesih dipun dawuhi baleni dening Kanjeng Nabi. Pun panjenengan sing didhawuhi baleni ngoten niku kira-kira kados pundi? Mulai sesuk rasane jen kira-kira ngoten niku. Ning Rifa'ah Khalad bin Rafi' gandeng ingkang dawuhi menika wau Kanjeng Nabi mila panjenenganipun menika sami'na wa ata'na. Ning basan dikon baleni melih nganti luwih ping 3. Mula nah niki Khalad bin Rafi' nembe pasrah terus sambat kalian Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah alladzi ba'asaka bil haqq. Duh Kanjeng Nabi, demi Allah engkang ngutus panjenengan kanthi kaleresaken. Ma ahsantu salatan min ghairi. Saya tidak bisa melaksanakan salat yang lebih baik daripada yang telah saya lakukan. Fa'alimni mila ucalaken dumateng kula tata cara salat. Ngaten niku. Lha nek sahabat ngaten niku nggih. Masa dheweke ora iso salat, dheweke terus kepengen diajari nyuwun diajari dening Kanjeng Nabi. Mboten njur bali, ngoten nggih. Mboten njur niku. Sabune kok. Nah. Mila Kanjeng Nabi menika lajeng mucalaken tata cara salat dumateng Khalad bin Rafi'. Kados pundi? Idza kunta ila shalah, menawa sira iku mau ngadeg arep nindakake salat, fakabbir, mula lakukanlah takbiratul ihram. Summa qra' ma tayassara ma'aka minal qur'ani ba'dal Fatihah. Kemudian bacalah yang mudah darimu ayat atau surat Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah. Sumarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah engkau dengan rukuk yang tuma'ninah. Sumarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangkitlah engkau dari rukuk dengan berdiri tegak. Utawi menika ingkang dipun wastani ya.
Sumasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah engkau sampai engkau sujud dengan tumakninah. Sumajlis hatta tatma'inna jalisan. Kemudian duduklah, duduk antara dua sujud hingga engkau itu duduk dengan tumakninah. Mekaten dipun jelasaken dening Kanjeng Nabi dumugi salam. Lajeng Kanjeng Nabi ngendika summaf'al dzalika fi shalatika kullaha. Kemudian kerjakan yang seperti itu dalam setiap sholatmu. Nah, niki penjelasan Kanjeng Nabi mengenai tata cara sholat kepada Khalid bin Rafi' menika wau kemudian menjadi salah satu hadis yang masyhur, hadis yang terkenal mengenai tata cara sholat. Bahkan ini menjadi hadis yang paling dasar mengenai tata cara sholat. Hadis menika wau muncul itu gara-gara ada sahabat yang salatnya salah. Mila hadis menika nggih menika terkenal oleh para ulama disebut dengan nama hadis al-musi'u fi sholati, hadis tentang orang yang salah salatnya. Nah, kita akan pun saat ini yang dikerjakan oleh Khalid bin Rafi yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi niku wau nek awake dhewe nindakake salat niku awake dhewe miwiti kanthi takbiratul ihram. Kemudian kita membaca Al-Fatihah. Iki sing rukun-rukun ya, sing wajib ya. Kemudian kita rukuk, kita i'tidal, kita sujud, kita duduk antara dua sujud dan seterusnya sampai salam. Sing ditindak dening Khalid bin Rafi juga sudah seperti itu. Ananging kenging menapa kok Kanjeng Nabi tetap ndhawuhi agar Khalid bin Rafi itu mengulang salatnya. Di manakah salahnya? Nabi menika memberikan penekanan ketika mengajarkan tata cara salat itu. Nabi memberikan penekanan Farsul marka hatta tatma'inna raki'an, rukuklah engkau sampai engkau itu rukuk dengan tumakninah. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah engkau sampai engkau itu sujud dengan tumakninah. Khalid bin Rafi itu diperintah untuk mengulang salatnya karena ternyata Khalid bin Rafi itu ketika melaksanakan salat dia meninggalkan tumakninah. Kan ditembung sana salatnya boten tumakninah. Padahal tumakninah itu merupakan salah satu rukun salat. Menapa ingkang dipunwastani tumakninah menika? Tumakninah itu memiliki beberapa pengertian yang antara pengertian satu dengan yang lainnya itu saling mendukung. Menapa? Pertama, tenang. Kemudian yang kedua adalah menempatkan tulang dan persendian sesuai pada tempatnya. Apa niku? Meskipun menapa ketika melakukan gerakan sholat maka gerakan sholat itu benar sebagaimana yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Bukan sekedar tenang, tetapi dari sisi badan, dari sisi jasmani gerakan sholat itu benar. Menika yang dipunwastani tumakninah. Maka kula sukane contoh. Kemudian yang ketiga adalah memberikan hak pada zikir-zikir salat itu sesuai pada tempatnya. Tegesipun boten kesesok. Menika kan dipunwastani tumakninah. Tenang, boten kesesok dan menempatkan tulang dan persendian itu sesuai pada tempatnya. Menika pengertian tumakninah.
Nah, Khalid bin Rafi itu tidak melaksanakan sholat sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi menika. Dia tidak tumakninah. Kamonggo tumakninah itu merupakan salah satu rukun sholat. Padahal ketika seseorang itu meninggalkan rukun sholat meskipun hanya satu, maka sholatnya tidak sah. Sadaripun. Menapa kemawon menika rukun-rukun salat? Nah, kita harus tahu. Dados di dalam salat menika nggih Bapak Ibu nggih, ada beberapa istilah yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah syarat, yang kedua rukun, yang ketiga sunat, yang keempat wajib. Syarat, rukun, sunat, wajib. Menapa menika syarat? Syarat itu sesuatu yang wajib ada, sesuatu yang harus dilakukan. Hanya saja syarat ini berada di luar ibadah tersebut. Kalau sholat maka berarti syarat itu berada di luar sholat. Napa mawon niku? Satu, menghadap kiblat. Itu sudah syarat kan nggih. Saat ini syarat sholatnya dhewe niku syaratnya. Sudah masuk waktu sholat, suci badan, pakaian, tempat. Nah, menghadap kiblat sudah masuk waktu sholat. Mereka syarat sholat. Semua itu harus ada tapi berada di luar sholat. Kemudian ya, niat niku syarat napa rukun? Rukun. Anten sing jawab syarat? Sing jawab syarat bener, sing jawab rukun bener. Niku syarat ya. Saat ini rukun. Rukun salat itu apa? Rukun itu adalah sesuatu yang wajib dilakukan, sesuatu yang harus ada, tetapi dia itu berada di dalam ibadah tersebut. Rukun salat niku napa mawon? Setunggal niat. Ya Pak, niat itu merupakan rukun sholat. Niat itu merupakan rukun sholat yang kalau Muhammadiyah niku Muhammadiyah engkang sepisanan dalam HPT pertama itu mengatakan bahwa niat itu sebagai syarat sholat. Karena ini lebih mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Pada HPT 2016 atau HPT ketiga, niat itu dimasukkan sebagai rukun sholat. Kalau nek untuk sengarani rukun bener, untuk sengarani niat bener. Karena niat itu apakah rukun atau syarat, tekan kiamat itu para ulama itu pasti berselisih pendapat. Jadi letaknya itu sebagai rukun atau niat niku boten penting, rukun atau syarat niku boten penting. Yang penting nek awake dhewe nindakake salat, awake dhewe kudu niat kanthi ikhlas. Ya, tapi untuk menggampangkan saya katakan bahwa yang pertama rukun salat itu adalah niat. Kemudian yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram ketika salat niku ping pinten Bapak Ibu? Nah, apa saya bisa jawab kalau sukanya dia bilang karet. Satu. Anten boten sing jawab liyane siji. Takbiratul ihram itu hanya satu kali. Takbir yang mengharamkan, takbir pembuka itu satu kali di awal salat. Takbir liyane menika diterusake takbir intiqal, takbir perpindahan dari rukun ke rukun. Ya, takbiratul ihram. Ini yang kedua ya. Yang ketiga qiyam. Qiyam itu berdiri. Rada rawuh rapopo, sing penting kesebut ya. Qiyam berdiri. Berdiri ketika sholat itu juga merupakan rukun.
Nek jenengan sholat sunat lungguh sah mboten? Sah. Nek sholat wajib tidak memiliki uzur jenengan le sholat karo lungguh sah mboten? Qiyam berdiri itu menjadi syarat bagi sholat wajib, tetapi bukan rukun bagi sholat sunnah. Jadi nek ngoten umpama jenengan tidak memiliki uzur sama sekali, panjenengan nindakake salat sunat sinanggi lenggah menika dipun paringaken. Panjenengan badhe nindakake salat dalu utawi salat sunat menapa kemawon rada aras-arasen, panjenengan nindakake sinanggi lenggah menika dipun paringaken. Sinambi aras-arasen. Pas aras-arasen pas aras-arasen sinambi lenggah sing diperpanakan. Terus nggih. Tangi turu awake dhewe isih rada luyung rada ngantuk nindakake salat niku sinambi lenggah menika dipun paringaken. Dan ini tidak membatalkan salat untuk salat sunat. Menghadap kiblat dengan Nggih, menghadap kiblat. Menghadap kiblat kecuali kalau bagi orang yang berada di atas kendaraan. Makanya tak hormatin juga kreatif. Oh, nek ngono sok nek Ramadan le tarawih gelari kursi. Salat sunat jarene itu nah, bukan begitu. Kalau seperti itu menyelisihi sunnah. Oke, kita langsung aja ya. Rukun berikutnya adalah membaca Al-Fatihah. Kemudian nah surat apa? Sunnah ya. Kemudian rukuk. Kemudian bangkit dari rukuk utawi i'tidal. Kemudian sujud, duduk antara dua sujud. Kemudian tasyahud awal. terus. Tasyahud awal niku rukun apa sanes? Nggih. Itu bukan rukun tasyahud awal. Rukun berikutnya adalah duduk tasyahud akhir. Kemudian membaca tasyahud akhir. Kemudian membaca salawat atas Nabi, kemudian salam, kemudian tertib, kemudian tumakninah. Sekitar 13 sampai 16 menika rukun salat. Jadi antaranya tumakninah itu merupakan salah satu rukun salat. Kalau kita meninggalkan satu saja dari rukun salat itu, maka salat kita tidak sah. Menika ingkang dipun wastani rukun. Makanya menawarkan pamundulan bersa, saya kasih kesempatan di belakang, saya lanjutkan dulu. Kemudian istilah yang ketiga adalah sunnah salat. Sunnah salat itu kalau kita kerjakan lebih utama, tapi kalau kita tinggalkan salat kita tetap sah. Bapak mawon membaca iftitah, membaca ta'awud sebelum membaca Al-Fatihah, membaca surat. Mereka kalau sunnah salat. Kemudian termasuk mengangkat tangan ketika takbir itu sunnah. Jadi nek awake dhewe nindakake salat mengucapkan Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan, salat kita sudah sah. Karena yang disebut dengan takbir niku apa? Mengangkat tangan apa ucapan Allahu Akbar? Ucapan Allahu Akbar itulah takbir. Kalau mengangkat tangan itu apa? Nah, itu adalah sunnah salat. Kemudian yang berikutnya adalah wajib salat. Wajib salat itu apa? Wajib salat itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Tetapi kalau kita tinggalkan, kita itu harus menggantinya dengan sujud sahwi. Contohnya apa? Contohnya pun injil tasyahud awal. Jadi kalau kita itu lupa tidak mengerjakan tasyahud awal, maka sholat kita itu tetap sah. Hanya saja kita itu harus menggantinya dengan sujud sahwi. Kalau tidak ada tasyahud awal? Kalau tidak ada tasyahud awal, ya jenengan mboten perlu nambahin tasyahud awal.
Seperti subuh itu kan tidak ada tasyahud awal. Oke, berarti ya kita tidak perlu melakukan tasyahud awal. Ya, ini kau minangka contoh imam ya. Kalau kita melaksanakan sholat yang ada tasyahud awal, kemudian kita kok lupa tidak melakukan tasyahud awal, maka kita cukup menggantinya dengan sujud sahwi. Panjenengan tidak boleh berkreasi kelingan bahasa ngatik onek ngono tasyahudnya saya letakkan di rakaat ketiga, nggak boleh. Atau nikah. Nah kemudian ya, kalau bagi mazhab Syafi'i termasuk wajib salat menika wau inggih menika kunut subuh atau niku. Kunut subuh itu kalau seseorang lupa melakukan kunut subuh, maka menurut Imam Syafi'i dia harus menggantinya dengan sujud sahwi. Hanya saja dalam mazhab Syafi'i kunut subuh itu bukan disebut sebagai wajib sholat, tetapi sebagai sunnah abad, istilah yang penting. Nah, menikah ya Bapak Ibu. Nah, kembali ke tumak ninah tadi. Tumak ninah itu merupakan salah satu rukun salat. Khalad bin Rafi itu diperintah Nabi untuk mengulang salatnya karena dia itu meninggalkan tumak ninah. Nah Bapak Ibu saat ini kados pundi ingkang dipun maksud tumak ninah menika wau. Pertama tadi sudah saya jelaskan ya bahwa tumak ninah itu berarti tenang. Salat menika wau tenang dari sisi jasmani maupun dari sisi rohani pun. Terutama dari sisi jasmani pun. Kemudian yang kedua itu menempatkan tulang dan persendian itu sesuai pada tempatnya. Ketika seseorang itu rukuk, dia itu disebut dengan tumak ninah adalah ketika rukuknya itu dilakukan dengan cara yang benar, kecuali kalau dia itu memiliki uzur. Nek DE mboten memiliki uzur, maka ketika rukuk menika wau dikatakan ya, lurus punggungnya, lurus punggungnya pun sehingga nek umpama diukur, niku ya utawa umpama pas rukuk niku nggih teng dhuwure didelehi endhog-endhoge ra bakal nglinding, luwih-luwih endhog ceplok. Ora bakal nglinding. Menika ukuran pun tumak ninah. Nek ke loro boyok kados pundi? Ah, ini berarti udur. Kemudian tumak ninah berikutnya ukurannya adalah dia itu bisa membaca zikir salat itu secara sempurna. Zikir salatipun, zikir rukukipun kados pundi panjenengan? Subhanaka wa rabbana wa bihamdika wa maghfirli. Selain itu Subhana Rabbiyal Azim ping pinten? Ping 3. Ketika panjenengan membaca Subhana Rabbiyal Azim itu hanya satu kali, itu berarti tidak tumak ninah. Kenapa? Karena Subhana Rabbiyal Azim itu minimal dibaca 3 kali. Begitu juga ketika panjenengan menika wau sujud menawi panjenengan membaca Subhana Rabbiyal A'la itu juga dibaca minimal 3 kali. Kalau cuma dibaca 1 kali berarti tidak tumak ninah. Nah subhanakallahumma kados pundi iku dipun waos pisan boten menapa-menapa. Dene panjenengan badhe maos ping 3 kepara ping 5 niku lebih baik. Nek imam ampun ngoten niku. Imam jenengan le maca ping 5 bali dibarang sandal ya. Imam kudu numpang diwanten. Tapi kalau panjenengan salat kiambahan monggo kersa. Nah, niki kemudian setelah melampau menika wau memperhatikan bacaan, kemudian memperhatikan gerakan tubuh saat melakukan ruku atau sujud.
Maka yang perlu kita perhatikan juga adalah bahwa ketika sujud menikah jangan sampai kita itu melakukan hal-hal yang dimakruhkan. Apa mawon sujud yang dimakruhke dening Kanjeng Nabi. Idza sajada ahadukum fala tasjud kama imbisatul qalb. Kalau kalian itu sujud, maka janganlah kalian itu melakukan sujud sebagaimana menderumnya seekor anjing. Kata Sundi segawan menika wau menjulurkan terus nalika awake dhewe sujud menika wau menika jangan sampai kita itu meletakkan siku kita di tempat sujud, tetapi siku itu harus di nah, memangnya anjing itu sujud. kalau tahu takon untuk dijawab ya Pak. Ini salah aku. Menikah minangka permisalan dari Nabi. Onta itu. Wonten ugi permisalan onta. Kalau engkau sujud janganlah engkau menderum sebagaimana duduknya onta. Memangnya onta sujud kan? Itu ditakoni oleh kira-kira orang jawab nih. J. Nah, Bapak Ibu, ya, itu makminah menika wau ya, mujudaken setunggaling perkawis ingkang banyak diabaikan oleh kaum muslimin. Rata-rata kaum muslimin menika nek nindakake salat niku rukun-rukune pun ditindakake, wiwit takbiratul ihram sampai salam. Tetapi mereka itu seringkali melupakan tumaninah. Yang paling banyak diabaikan oleh kaum muslimin saat melaksanakan salat adalah tumaninah menika wau. Lan tumaninah wonten ing babagan menapa ingkang seringkali diabaikan oleh kaum muslimin? Sujud dan ruku. Le ruku, le sujud itu hanya bagikan ayam mematuk. Nah, dan itulah yang dilakukan oleh Khalad bin Rafi. Sujudnya dan rukuknya itu dilakukan bagikan ayam mematuk. Nul jenit. Ketika rukuk niku nggih durung sempurna rukuke pun bali Dingit. Nah, sehingga Nabi itu memberikan perhatian terkait dengan rukuk dan sujud itu. Kanjeng Nabi menika inna aswa as-sariqati alladhi yasriqu fi sholati. Sesungguhnya seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri di dalam sholatnya. Sahabat kemudian bertanya, wahai Rasulullah, kaifa yasriqur rajulu fi sholatihi? Bagaimana seseorang itu bisa mencuri di dalam sholatnya? Kemudian Nabi menjelaskan, alladzi la yatimmu ruku'ahu wala sujudahu, yakni orang yang tidak menyempurnakan rukuknya serta tidak menyempurnakan sujudnya. Mereka itu dianggap oleh Nabi sebagai pencuri di dalam sholat. Onelai banget to niku. Maling salah. Kenapa? Nek dheweke niku nek rukuk awe nek sujud niku ora tumak. Pun. Sampai ada orang itu yang melaksanakan sholat itu selama 60 tahun ning sholatnya mboten dipun kami.
Nabi mengatakan innar rajula yusolli sittina sanah, sesungguhnya ada seseorang yang sholat selama 60 tahun walau tuqbalahu sholat, tetapi tidak ada satupun sholatnya itu yang diterima. Sahabat kaget, "Limana ya Rasulullah, kaya menapa ada Kanjeng Nabi kok mboten dipun tampi?" La'allahu ayyatimma ruku'ahu wa lam yatimma sujudahu, karena kadang-kadang saat sholat dia itu menyempurnakan rukuknya tetapi tidak menyempurnakan sujudnya. Dan bahasa orang selipun, wala'allahu ayyatimma sujudahu wa lam yatimma ruku'ahu, kadang-kadang dia itu menyempurnakan sujudnya tetapi rukuknya tidak sempurna. Meskipun di antara sujud atau rukuknya itu ada yang tidak tumakninah, dan itu dilakukan terus-menerus selama 60 tahun dia sholat, sehingga sholatnya satu pun tidak diterima. Panjenengan pun nindakake sholat genep 60 tahun apa dereng? Dereng, luwe-luwe dereng, gak 60 tahun pun boten ditampa, luwe-luwe sing durung 60 tahun. Ini mau penting sangat dumateng kita menika wau ngatosaken perkawis salat menika mau, ya. Jangan sampai kita itu merasa bahwa kita itu sudah paham dengan tata cara atau kaifiah salat, bahwa salat kita itu sudah benar, sudah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh kanjeng Nabi. Jangan sampai kita itu merasa bahwa kita itu pun pinter. Dengan demikian maka tidak ada habisnya, tidak ada kata terlambat bagi kita untuk mempelajari masalah kaifiyah atau tata cara salat menika wau. Oke, jelas penting bagi kita untuk niti periksa, introspeksi. Apakah salat saya itu sudah sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi atau belum? Ampun nganti awake dhewe menika wau nyebalake. Kadang-kadang awake dhewe nyebalake. Contoh, umpama awake dhewe menika wau takbiratul ihram, panjenengan ngangkat tangan ini menghadap kemana? Kiblat. Mboten menghadap begini, ya. Ada yang takbiratul ihram itu begini. Kemudian mengangkat tangan menikau setinggi apa? Setinggi bahu. Bahu itu kenapa Pak? Pundak. Setinggi pundak atau setinggi telinga. Awak dhewe sok nyepeleke sing penting ngangkat tangan, ngoten nggih. Tetapi tangannya itu kadang tidak menghadap ke arah kiblat. Terus tangan niki jari 5 niki kudu terbuka. Meskipun baru musim kampanye jangan ratu Allah Akbar gitu, tetap harus 5 gitu nih. Nah, ini kelihatannya sepele, tetapi sesuatu yang sepele itu diriwayatkan oleh para imam ahli hadis, disebutkan oleh Nabi. Itu artinya bahwa sesuatu yang kita anggap sepele itu penting. Kalau itu ternyata tidak penting, pasti tidak diriwayatkan oleh para imam ahli hadis. Nyatane hal itu diriwayatkan. Itu menunjukkan bahwa mengikuti tata cara sholatnya Nabi itu penting untuk memperhatikan hal-hal sampai detail. Nah, awak dhewe niku tasyahud, sujud itu jari kaki menghadap kemana? Jari kaki. Jari kaki itu juga upayakan menghadap ke arah kiblat. Nekuk utawi mancat. Mancat apa mancal? Mancat ngangge T, nek nganggo L mesake mburine. Oke. Mancat 5 jari. Kalau misalnya tidak bisa 5 jari, 4 jari. Ra iso 4 jari, 3 jari. Ora iso kabeh, cukup diwakili jempole. Apa niku? Ini kelihatannya sepele, tetapi ini diriwayatkan, disebutkan di dalam hadis. Nah, itu menunjukkan sesuatu yang kelihatannya sepele itu merupakan hal yang penting. Nah, orang penting tentu tidak diriwayatkan oleh para imam ahli hadis. Mila tumrap kita ampun nyepelake perkara salat,
kita harus berupaya untuk memahami tata cara sholat itu sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata seperti caranya pun kita untuk kemauan awal dari kudu ngaji. Macam ya? Pas jam 6.45. Kenapa? Niku rasane iki nek wau 6.45 lah. Pak, ini banyak di masyarakat itu untuk sujud bagi wanita maupun pria itu katanya berbeda. Tetapi kalau kita belajar itu kan semuanya harus sesuai dengan laki-laki dan perempuan sama. Ya, tapi banyak yang orang-orang tua juga tidak sama kan? Seperti tadi Bapak Ketua itu yang sujudnya laki-laki maupun perempuan. Apakah tata cara sholat laki-laki dan wanita itu berbeda? Itu ya. Terus, sallu kama ra'aitumuni, kalian sebagaimana kalian melihatku sholat, perintah Nabi. Kalian itu sinten? Semua. Wong gamping tok napa wong seman tok? Sedunia ya. Wong gamping ugi wong seman, laki-laki atau wanita? Laki-laki dan wanita. Mila Muhammadiyah itu mengikuti pemanggil menikah bahwa tata cara sholat itu baik bagi wanita maupun laki-laki itu adalah sama. Nah, kalau misalnya sujud, Nabi itu menganjurkan, terutama di saat sholat sendiri, itu kita mengangkat siku dan menjauhkan siku itu dari lambung, sehingga anggenipun sujud mereka rada jebaklung. Nah, kemudian ketika kita itu berdiri dalam shaf, sebagian ulama, tafsiran sebagian ulama, kita itu harus merapatkan shaf. Nah, shafnya ora rapet mula sikile ruyak, ngoten nggih. Karena kan sebagian kan menafsirkan al-qaddam bil qaddam wal manakib bil manakib. Telapak kaki itu ditempelkan, ilzak atau menempelkan. Ilzak antara telapak kaki satu dengan telapak kaki yang lain. Nah, sijine ditempeli niku risi terus ya, kalau kecekel pidak, belah layu sehingga kadang-kadang berdirinya itu agak kangkang ini wow. Saat ini pitakananipun nek wanita wahman buatan Pak jenengan salat ngaten iki wahman buatan wanita wangun buatan panjenengan sujud dengan cara jepaplang ngaten iki wangun buatan. Itulah maka satu Imam Hanafi kemudian kedua Imam Syafi'i mengatakan kodrat wanita itu tertutup. Wanita itu dianjurkan untuk lebih merapatkan diri, untuk menutup, untuk menjaga diri, termasuk ketika sholat. Sehingga bagi wanita, sekali lagi menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i itu tata caranya berbeda. Satu ketika berdiri, dua ketika sujud lebih rapat. Ini Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Nah, pendapat Imam Mazhab seperti itu. Nah, pendapat Imam Hambali beda malih. Imam Hambali mengatakan laki-laki dan wanita itu sama tata cara sholatnya. Muhammadiyah mengikuti pendapat mazhab Hambali. Jelas ya? Dalam sholat dan dia sudah
atau mungkin mendahului. Hukumnya bagaimana? Ini pokoknya sebelum jam 10 kudu rambut. Makmum yang mendahului imam. Nabi mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbir. Jika imam itu bertakbir, ikutilah bertakbir dan janganlah engkau itu bertakbir sebelum imam bertakbir. Kesimpulannya pun dari hadis ini adalah bahwa imam itu harus diikuti. Kedua, makmum tidak boleh mendahului imam. Kados pundi umpami makmum menika menyelisih imam. Menyelisih imam itu bisa jadi ya, satu mendahului, dua barengi, tiga keter. Keter itu pripun? Contohnya kari itu pripun? Kari kanggo banget. Umpama imam pun Allahu Akbar rukuk jangan isih rukuk ratuke Al-Fatihah. Imam sami Allahu liman hamidah jangan gak rukuk. Nah, itu kata. Itu berlaku betul salam. Makanya niki gak nembe takbir dari tekan salam Pak. Saat ini kata suwi makmum itu mendahului imam. Makmum mendahului imam itu, makmum mendahului imam itu diancam oleh Rasulullah bahwa nanti di akhirat kepalanya itu menjadi kepala jelek atau jelek. Nah, kanthi mekaten maka mendahului imam itu hukumnya haram, berdosa bahkan bisa membatalkan sholat. Nah, napa mawon mendahului imam yang bisa membatalkan sholat? Satu, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu mengatakan mendahului imam yang bisa membatalkan sholat adalah satu, makmum mendahului takbiratul ihram atau mendahului salam. Betul nggih? Jadi tidak mendahului salam jelas sholatnya tidak sah, batal. Bukan hanya batal jamaahnya tetapi batal sholatnya. Dia harus mengulang sholatnya. Kalau menurut Imam Hambali, semua rukun sholat ketika didahului oleh makmum maka makmumnya itu batal sholatnya. Apa itu? Terus kan ya Pak Pemimpin ya mendahului imam. Makmum nggak boleh mendahului imam. Nggak boleh membarengi. Kalau membarengi niku makruh hukumnya, tapi sholatnya masih sah. Kemudian juga tidak boleh ta'akhur, takhaluf, kadar menika tergantung kadare. Nek le kadar lebih dari 3 rukun itu salatnya batal. Ngaten nggih. Ini pun mas jam 10 ya kata. Bu Tami, dua. Gini Pak, kalau seandainya kita ikut makmum sama imam yang itu pakai kunut pas sholat subuh, itu kita gimana? Karena kan dia kalau mungkin nggak gini ya, kita harus gimana? Ikut gini atau kita tangannya lepas gitu gimana? Bagaimana kalau kita itu salat subuh bermakmum pada imam yang membaca kunut? Dan kalau takut tangan luwih. Nek jenengan ora ngangkat tangan, kira-kira kalian kiwa tangannya digelenengi betul. Kira-kira terus dijukak betul. Dicek betul. Betul. Nah, benar. Terus ngaten. Yang mengatakan bahwa kunut subuh itu harus dilakukan itu adalah mazhab Syafi'i. Nah, sedangkan mazhab Hambali ini mereka tidak.
Oke, termasuk Muhammadiyah mengikuti pada Hambali menika tidak menggunakan kunut subuh. Saniki kados bumi pemanggihipun para imam madzhab Hambali. 1 Ibnu Taimiyah, 2 Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ini guru dan murid. Mereka berpendapat sama. Ketika ada seseorang bermakmum kepada imam yang membaca kunut, maka makmum itu meskipun dia itu tidak membaca kunut subuh, dia dianjurkan ikut mengangkat tangan. Tapi maksudnya kan ada setelah kunut itu kan ada yang Amin, amin. terus makmumnya juga melanjutkan gitu bacaan. Terus ngeten ya. Terus makmum itu dianjurkan untuk ikut mengangkat tangan meskipun sehari-hari dia itu tidak membaca kunut. Niki pemanggihipun Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang mereka itu menganut mazhab Hambali yang tidak berkunut subuh. Menapa maksudipun? Untuk menghindari fitnah. Untuk menghindari fitnah. Lagipun kabeh do ngangkat tangan, kabeh do melu kunut, kok iki orang ngangkat tangan mesti kayak aliran berkemajuan. Mungkin benar dicek. Nah, untuk menghindari fitnah seperti itu, maka panjenengan diajarkan untuk mengangkat tangan. Tapi jika tidak menimbulkan fitnah, wis do dimaklumi, nggak perlu mengangkat tangan. Kanthi ngaten nggih, menika gumantung kawontenan menurut situasi kondisi panjenengan masing-masing. Makaten nggih. Terakhir Mas Bapak sudah. Ketika kita ketika imam baca Fatihah, apakah itu kita menghindar setelah setiap ayat selesai atau setelah ambil? Kemudian kalau kita misalnya itu aja dulu Pak. Ketika imam membaca Al-Fatihah, kapan makmum itu membaca Al-Fatihah? Ini saja ini penjelasannya rada panjang. Ning kula ringkes mawon nggih, insyaallah sak durung jam 09.00 rampung. Dan membaca Fatihah itu merupakan rukun. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, ngoten nalika awake salat kita harus membaca Al-Fatihah. Sinten sing kudu maca Al-Fatihah? 1 imam, 2 orang yang salat munfarid, salat sendirian. Kemudian bagaimana dengan makmum? Nah, niki makmum itu dirinci. Makmum itu dirinci. Sebagian ulama mengatakan bahwa makmum itu harus membaca Al-Fatihah itu ketika imam itu membaca dengan sir. Jadi nek salat zuhur asar, makmum itu membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Kalau salat jahar, maka makmum itu membaca Al-Fatihah pada rakaat 3 dan 4. Pada rakaat pertama, kewajiban makmum hanya mendengarkan bacaan imam. Wa idza quri'a 'alaikumul Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, maka dengarkan dan perhatikan agar engkau mendapatkan rahmat. Sehingga ketika imam itu membaca surat termasuk Al-Fatihah, tugas makmum hanya mendengarkan. Ini pendapat pertama, makmum membaca rakaat ketiga dan rakaat keempat serta ketika salat sir. Pendapat kedua, makmum itu membaca Al-Fatihah setelah imam selesai membaca Al-Fatihah. Niki mazhab Syafi'i, terutama Imam Nawawi, beliau menjelaskan sesegera mungkin makmum itu membaca Al-Fatihah ketika selesai mengucapkan amin. Pendapat ketiga adalah makmum itu membaca Al-Fatihah membarengi imam tetapi dengan cara umah-umi. Umah-umi itu bahasa Indonesianya apa? Dengan gerakan bibir. Dengan gerakan bibir tapi tanpa suara.
imam baca Al-Fatihah, makmum menirukannya. Nah, kemudian pendapat yang ketiga adalah dalam pendapat keempat ya. Pendapat keempat adalah dalam sholat jahar niku makmum tidak perlu baca Al-Fatihah. Nah, ngoten sholat subuh, sholat Jumat makmum niku ora perlu maca Fatihah. Kengena mangkana lahu imamun faqiraatul imamu lahu qiraat. Barang siapa yang memiliki imam maka bacaan imam itu menjadi bacaan makmum. Kese makmum itu modalnya mau ngrungokke kalian modal amin. Dipinake makmum ngoten niku, jenengan niku ning burine imam, imame ubek maca kalian ngeleng-eleng, jenengan malah tekan parang kritis. Begitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jenengan teng modale amin. Ngoten niku pun entuk 17 derajat. Nah, makmum ngoten niku. Nah, jadi niku nggih 4 macam cara membaca Al-Fatihah bagi makmum. Muhammadiyah yang mana? Muhammadiyah yang ketiga. Ketika imam itu membaca Al-Fatihah, maka makmum itu dianjurkan untuk mengikuti bacaan imam itu dengan cara ummi. Niki awake dhewe dadekke salate lebih konsentrasi, lebih fokus, ora sempat alamun. Apa itu nggih? Mengatakan